Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Ayu Aprilia Putri dari kelas 10 akuntansi 2 akan mempresentasikan tentang materi siklus akuntansi sebagai berikut. Siklus akuntansi yang lazim dalam akuntansi adalah laporan keuangan. Ada 3 kegiatan dalam mengerjakan laporan keuangan, yaitu tahap 1 adalah pencatatan, tahap 2 adalah pengikhtisaran, tahap 3 adalah pelaporan. Pada tahap pertama, yaitu tahap pencatatan, akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Menganalisis bukti transaksi. 2. Penjurnalan. 3. Pemostingan data. Untuk tahap kedua, yaitu tahap pengikhtisaran, akan dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya 1. Penyusunan neraca saldo. 2. Pembuatan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. 3. Penyusunan neraca saldo setelah penutupan dan pembuatan neraca pembalik. Tahap ketiga, yaitu tahap pelaporan, akan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Penyusunan laporan keuangan meliputi laporan rugi maupun laba. 2. Laporan posisi keuangan. 3. Laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. Nah, di sini kita akan mengulas lebih dalam tentang tahap pencatatan. Sebagai berikut. 1. Analisis bukti transaksi. Dalam kegiatan transaksi diperlukan bukti transaksi. Bukti transaksi inilah yang digunakan sebagai dasar pencatatan dalam akuntansi. Bukti transaksi dapat diakui sebagai pencatatan jika memenuhi 2 hal, yaitu 1. Kebenarannya. Yang dianalisis dari bukti transaksi adalah kebenaran penulisan angka, kebenaran hasil perhitungan. Kebenaran hasil perhitungan terkait data transaksi yang terjadi. 2. Keabsahannya. Yang dianalisis dari bukti transaksi adalah ada tidaknya pengesahan pada dokumen tersebut, seperti tanda tangan dan stempel perusahaan yang mengeluarkan. Untuk yang kedua, yaitu penjurnalan. Bukti transaksi berikutnya dicatat pada jurnal sesuai dengan kronologinya atau sesuai dengan kejadian. Adapun bentuk jurnal ada 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Pencatatan jurnal sebenarnya memindahkan catatan persamaan dasar ke dalam kolom sesuai dengan pencatatannya. Penulisan sisi kredit menjorok ke bagian belakang. Jika seluruh transaksi pada suatu bulan telah dicatat ke dalam jurnal, maka jurnal ditutup untuk dijumlahkan sisi debit dan kreditnya. Jumlah sisi debit dan kreditnya harus bernilai sama besar, yang biasa disebut sebagai balance. Untuk tahap yang terakhir, yaitu kegiatan pemostingan data. Setelah penjurnalan dilakukan, yang dilakukan adalah pemostingan data. Dalam jurnal terdapat berbagai macam akun yang ada di dalamnya, maka harus ditampung di dalam satu tempat, yaitu buku besar. Jadi, buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi. Dalam buku besar menampung akun yang sama yang ada di jurnal. Saya akhiri presentasi kali ini. Bila ada salah kata, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.